Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Today, we will learn about English and we will continue our lessons from the last weeks, okay? Kita melanjutkan pelajaran dari minggu kemarin. Nah, minggu ini kita akan belajar di page 24 di halaman 24. Silahkan buka bukunya masing-masing di halaman 24. Di situ kalian akan menemukan bagian reading, yaitu bagian membaca di test 4 seperti yang ada di layar kalian. Kalian bisa lihat di sini ada test 4 adalah reading. Read the text below. Bacalah teks berikut ini. Nah, tugas kalian karena ini masih reading, tugas kalian masih sama, akan Miss Ria bacakan sebagai contoh. Tugas kalian mengikuti atau membaca setelah Miss Ria. Setelah itu, pengumpulannya karena ini reading, kalian bisa melalui foto, VN ataupun video. Mari kita mulai sekarang ya. Yang pertama itu ada this is my garden. This is my garden. Ini adalah kebunku. There are plants and trees at my garden. Di tamanku, di kebunku ada tanaman dan juga pohon. Kemudian I water them in the afternoon. I water them in the afternoon. Saya menyirami tanamanku di siang hari. Sometimes there are butterflies and bees on the flowers. Sometimes there are butterflies and bees on the flowers. Kadang ada kupu-kupu dan juga lebah di kebunku. There is a fence near to the trees. There is a bench near to the trees. Ada bangku di dekat pohon-pohon. Jadi ada bangku di antara pepohonan di tamanku. Kemudian I like to sit there in the afternoon. I like to sit there in the afternoon. I like to sit there in the afternoon. Saya suka duduk di sana ketika di siang hari. There are 4 garden lamps at my garden. There are 4 garden lamps at my garden. Di sana ada 4 lampu taman di tamanku. My garden is clean and beautiful. My garden is clean and beautiful. Tamanku bersih dan indah. Jadi di sini teks ini membahas tentang taman. Jadi si penulis ini dia memiliki taman. Di tamannya itu ada berbagai macam tanaman dan juga pohon. Kemudian dia menyirami tanamannya itu di taman di setiap siang hari. Kadang di tamannya itu ada kupu-kupu dan juga lebah karena di bagian bunganya, karena banyak bunganya jadi kadang ada kupu-kupu dan lebah. Kemudian di antara pohon-pohon itu ada bench. Bench itu seperti kursi panjang, kursi taman. Kemudian I like to sit there in the afternoon. Saya senang duduk di sana ketika di siang hari menikmati pemandangan. There are 4 garden lamps at my garden. Ada 4 lampu taman di tamannya. Nah, tamannya ini karena sangat dijaga, jadi tamannya ini bersih dan indah seperti itu. Nah, kemudian jika sudah kalian baca dan kalian pahami, di bagian bawah ini ada test 6, tugas ke-6. Bisa kalian lihat di situ. Answer the question based on the text. Jawablah pertanyaan berdasarkan teks. Jadi, karena kalian tadi sudah memahami teks dari di atas tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Akan Miss Ria bacakan satu persatu.
dalam bahasa Indonesianya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tugas kalian bisa artikan di bagian sampingnya setelah tanda tanya itu ya, setelah question marks-nya itu kalian bisa tulis bahasa Indonesianya. Jadi kalian tahu apa yang ditanyakan di soal ini. Number 1. What are there at the garden? What are there in the garden? At the garden. Ada apa saja di tamannya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Ada apa saja di taman? Kemudian, number 2. What does the writer water the plants? When does the writer water the plants? Kapan si penulis menyiram tanamannya? Seperti itu ya. Kemudian jika sudah tidak ada nomor ininya ya. Jadi kalian bisa lihat di screen kalian, di buku LKS kalian. Number 3, what are on the flowers? Di bunganya tadi ada apa saja? Kemudian number 4, how many garden lamps are there? How many garden lamps are there? Di taman tadi ada berapa lampu tamannya? Jumlahnya ada berapa? Dan terakhir, where is the bench? Ada di manakah kursi tamannya? Seperti itu. Kemudian di next page, di bawahnya test 6, itu ada writing. Note, take a look at the examples. Kalian bisa lihat di layar kalian, itu ada note, catatan, take a look at the example. Lihat contoh di bawah ini. Ini adalah contoh penggunaan in dan juga on. Jika kalian masih ingat penggunaan in dan juga on pada preposition of text kemarin untuk penggunaan tempat, itu digunakan dalam untuk menjelaskan sesuatu yang lebih umum. Itu adalah in, dan lebih spesifik lagi adalah di bagian on. Tapi kali ini in dan juga on digunakan untuk preposition of place. Preposition text kemarin kan ada berbagai macam ya preposition itu, kata hubung. Nah, kali ini kita akan menggunakan preposition of text untuk place. Di sini bisa dilihat nomor 1. Itu ada my father is in the garage. My father is in the garage. Tugas kalian masih sama, silahkan diambil pensilnya. Diberikan terjemahannya di setelah titik. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya. My father is in the garage. Ayahku ada di garasi. Kemudian number 2. Number 1 ini tadi adalah contoh penggunaan in, dan number 2 ini adalah contoh penggunaan on. The picture is on the wall. The picture is on the wall. Fotonya atau foto atau gambarnya itu ada di dinding. Nah, jika sudah, kalian bisa lihat bawahnya lagi, itu ada keterangannya. We use in to show that the thing is inside. We use in, kita menggunakan in to show that the thing is inside. Jadi kita menggunakan in itu untuk menunjukkan bahwa benda itu atau keterangannya itu ada di dalam. Kemudian yang di bawahnya, we use on to show that the thing is on the surface. We use on, kita menggunakan on untuk menunjukkan bahwa benda atau keterangannya itu ada di atas, ada di permukaan yang dapat terlihat. Nah, kemudian di tabel itu kalian bisa memperhatikan itu ada tabel dari in dan juga on. Jadi di situ ada dibagi in seperti yang tadi sudah dijelaskan. In itu penggunaannya ada di inside. Inside itu di dalam. Kemudian ada lagi yaitu on, itu surface, ada di atas atau di permukaan, sesuatu yang terlihat. Nah, penggunaan in ini contohnya ada di nomor 1, in the garden, di taman. Ada di dalam ruang lingkup taman. Kemudian nomor 2, in a box, di dalam kotak. Itu menggunakan in. Kemudian nomor 3, in my pocket, di dalam sakuku. Di dalam sakuku itu menggunakan kata hubung in. Kemudian
Untuk on itu ada on the wall, di dinding, dinding itu kan di atas ya, di surface permukaan jadi terlihat. Kemudian on the cover, ada di cover atau penutup. Kemudian on the floor, di atas lantai. Jadi itu penggunaan jika kalian ingin memberikan keterangan tempat pada suatu benda berdasarkan tempatnya. Jika di dalam menggunakan inside dan jika di permukaan atau di atas menggunakan on. Nah, latihannya itu ada di test 7. Make a dialogue like the example with your classmate. Buatlah dialog seperti contoh dengan teman sebangkumu. Nah, karena seperti biasa kita masih daring dan belum luring, jadi kalian belum bisa bertemu dengan teman-teman kalian satu kelas ataupun satu bangku. Kalian bisa melihat contohnya. Number 1 itu ada example-nya itu adalah mother, A and B. Nanti kalian bisa membuat yang sama atau mirip. Where is mother? She is in the kitchen. Di manakah ibu? Ibu ada di dapur. Nah, kalian tugasnya percakapannya itu jawabannya itu menggunakan kata hubung preposition in dan juga on. Jadi tinggal pilih dari in dan juga on disesuaikan dengan gambarnya yang ada di nomor 1 dan juga nomor 2. Seperti itu. Selamat mengerjakan. I think that's all for today. See you on the next lessons in the next weeks. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.